Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul di SDN Haidar Sari 3 ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada kegiatan aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif. Susunan acara yang pertama yakni pembukaan, yaitu oleh saya sendiri. Yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Haidar Sari. Dan yang ketiga yaitu acara inti, yaitu penerapan aksi nyata budaya positif modul 2.1 oleh Pak Kusmana SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Garut. Dan yang terakhir yaitu penutup dan doa. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Rabbi bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan aksi nyata destinasi modul 1.4 budaya positif yang merupakan program dari calon guru penggerak angkatan 11. Tak lupa salawat serta salam marilah dicurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat-sahabat dan tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang selalu taat dan patuh pada ajarannya, dan hingga pada yang nanti kita mendapat syafaat di dalam akhir. Dalam kesempatan ini program CGP akan membahas tentang bagaimana cara penerapan budaya positif di sekolah, di mana budaya positif itu merupakan budaya pembiasaan yang baik, khususnya kalau di sekolah diterapkan bagi anak-anak kita. Dan mudah-mudahan ini ajang diskusi dengan guru-guru yang ada di sini, mungkin ada temuan-temuan di kelasnya masing-masing tentang kebiasaan-kebiasaan anak yang kurang baik, dan kita bahas bagaimana cara untuk memperbaiki supaya menjadi budaya yang positif ke depannya. Sebab untuk membiasakan anak jadi lebih baik itu susah, butuh proses. Misalkan kebiasaan yang mulai dengan tanggung jawab, disiplin, itu susah sekali. Ini perlu dukungan dari orang tua, pihak sekolah, dan perlabannya. Jika anak dilatih, dibiasakan secara terus-menerus jadi menjadi suatu kebutuhan. Misalkan saya ambil contoh pada kegiatan upacara bendera, setiap pembina upacara selalu menghimbau kepada anak-anak bahwa datang ke sekolah harus lebih awal. Ternyata masih ada beberapa anak yang terlambat. Itu karena menjadi kebiasaan yang budaya yang jelek. Nah, bagaimana cara mengubah perilaku anak itu supaya kedepannya lebih baik? Nah, dan yang lain-lainnya masih banyak lagi menyangkut masalah karakter. Bagaimana karakter yang kita bentuk nanti itu sesuai dengan norma-norma yang kita inginkan, baik itu norma sosial, norma agama, dan norma sosial. Nah, nanti di sini akan lebih jauh dikupas tuntas oleh Bapak Kusmana tentang bagaimana cara penerapan budaya positif di sekolah. Nah, di sini kita isi dengan acara sharing belajar. Boleh Bapak Ibu guru tanya, dan kita membahas supaya penerapan budaya positif di sekolah itu bisa dijalankan dengan
meskipun itu butuh proses untuk kedepannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk perkembangan nanti bisa sharing dengan guru-guru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang yang mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya dari Bapak Kepala. Kemudian kita akan memasuki kepada acara yang ketiga, yaitu acara inti, yaitu pemaparan aksi nyata budaya positif modul 2.1 oleh Bapak Kusmana SPD, calon penggerak angkatan 11 Kabupaten Garut. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan izin saya untuk pemaparan materi aksi nyata saya di modul 2.1, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Baik, alhamdulillah wassalatu nikmatillah la haula wala quwwata illa billahil Rabbi sholli sholli wa sallim alaihi wa sallam lisani ya faqali alhamdulillah wa alamin. Mukadimah telah disampaikan oleh Bapak Kepala, saya langsung saja. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 3 Hegarsari, yang saya banggakan dan guru yang luar biasa, yaitu guru SD Negeri 3 Hegarsari. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rahmat, taufik dan hidayah, keselamatan dan kesehatan, sehingga kita terus aktif berpartisipasi menjadi guru yang hebat, guru yang profesional untuk mencerdaskan anak bangsa kita. Salawat dan salam tercurahkan kepada ibu kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita seluruh umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, bapak kepala yang saya hormati, di sini saya berdiri di depan ibu dan bapak guru bukan sebagai guru yang memberikan tugas atau memberikan pemasukan atau apa. Intinya kita sharing, di mana di sini saya akan membuat aksi nyata saya selama berapa bulan yang sudah saya coba, saya pendalami di materi guru penggerak, dan insya Allah mulai sedikit sudah saya terapkan di sekolah kita ini. Jadi kita saling sharing saja ibu, ya. Kita diskusi bagaimana cara penerapan budaya positif di depan, ya, di depan peserta didik kita, ya, di masyarakat, ya, dan kita bagaimana caranya berkolaborasi sesama rekan sejawat. Baik, ini tema saya, yaitu aksi nyata diseminasi modul, ya, 1.4 budaya positif. Ya, saya angkatan 11 dari SD Negeri 3 Hegarsari Kabupaten Garut. Ya, lanjut. Ya, assalamualaikum. Ya, salam guru penggerak. Lanjut. Ya. Sebelum itu coba kita walaupun siang tapi semangat tetap pagi hari. Coba pegang pagi dulu. Pagi kalian jawab pagi. Selamat pagi kalian jawab luar biasa. Ya. Tahu lagi. Pagi. Selamat pagi, luar biasa. Biasanya kalau di sekolah pagi, yes. Tapi kita luar biasa saja, karena kita adalah guru-guru yang luar biasa. Baik, sebelum ke materi, ibu, kita lihat dulu, ya. Yuk, senyum selama 30 detik. Kita berhadapan, coba. Bu Tapi dan Bu Ina berhadapan untuk sekarang ini silakan di depan, nanti apa-apa. Ayo di depan. Ayo depan. Kita senyum 30 menit biar kita happy dan dalam diseminasi ini kita merasa happy dan bahagia. Ayo coba dalam selama senyum 30 menit itu apa yang kita rasakan nanti? Coba yuk saya berhadapan. Bapak berhadapan saya. Coba. Ayo kita coba berdiri. Ayo berdiri. Kita coba 30 detik. Kita senyum 30 detik. Biar kita relax. Ya, selama 3 jam kita sudah di kelas. Sekarang kita lagi. Ayo Pak, boleh berhadapan dengan Bapak sama Bapak, coba. Bertiga sini, bertiga, ayo. Ya, itu bertiga. Saling bertatap.
Buka, ayo 30 detik kita senyum selama 30 detik ke depan. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Apa yang Ibu Bapak Guru rasakan selama kita senyum 30 detik saling berhadapan? Apa yang Ibu rasakan? Hah? Bahagia. Apa lagi? Bebas lepas. Ya, saya lucu lihat Pak Adi. Cuma senyum 30 detik. Lama senyumnya. Jadi saya juga Bapak udah senyum, merasa senyum tuh tapi lama ya. Jadi kita ada rasa lucu gitu ya. Dan kita insya Allah senyum itu membawa kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Ya, terima kasih atas senyumnya 3 detik. Mudah-mudahan senyum kita membawa berkah. Amin. Ya, lanjut. Ya, baik Bapak dan Ibu Guru, sebelum ke materi, ini ada kesepakatan forum diseminasi. Ini sudah ada 3 yang saya isi. Ya, bisa dari Ibu ditambahkan kesepakatan kita di forum. Ya, seperti apa? Di sini yang pertama, menghargai siapapun, ya, menjadi pendengar yang baik, angkat tangan jika berpendapat. Ya, jadi kalau kita mau diskusi ada yang berpendapat, kita angkat tangan. Di sini mengikuti diskusi sampai dengan selesai. Ada tambahan? Biar nanti pas acara berjalan, ya, kita sudah komitmen, kita membuat kesepakatan. Apa itu? Ada tambahan nggak? Kan itu di depan ada snack, itu bagaimana? Apa mau tambahin? Boleh dicipin atau boleh sambil makan? Kita happy saja. Ya boleh, namanya sepakat kita ya. Boleh makan cemilan ya atau minum, silakan. Oh, ya boleh. Sepeda. Apa lagi? Apa lagi? So, kita bahas sepakat dulu belum materi. Ya tadi boleh Pak, boleh makan tidak? Boleh, sambil santai. Apa lagi tambahannya? Cukup. Ya, Pak ada yang boleh izin keluar nggak? Ya silakan. Bagaimana? Kalau ada sepakat Pak izin boleh keluar, bisa ada telepon atau apa? Boleh. Oke, deal. Saya tutup ya. Saya kunci 1, 2, 3 up. Ya. Baik. Jadi ada tambahan 2 yang boleh sambil makan, cemilan, minum. Ya tambahan lagi boleh izin dulu keluar kalau ada urusan mendadak. Ya lanjut. Ya kesimpulan peran saya di waktu dekon, ya membuat dekon satu wawancara dan video tentang anak-anak budaya positif. Ya berikutnya adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yang sudah mulai saya terapkan. Ya ini kesimpulan peran saya. Ya jadi peran saya sebagai manajer, ya sebagai seorang pemimpin atau seorang guru manajer. Ya lanjut. Ya baik. Guru-guru yang hebat, ya mungkin istilah 5 poin ini mungkin kita pernah pelajari di zaman kuliah atau zaman pendidikan. Ya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Nah, selama dalam pendidikan sebagai guru, kita harus bisa menerapkan 6 konsep ini, ibu dan bapak guru. Ya, mungkin sudah bapak ibu dan guru sudah diterapkan mungkin ya di kelas sudah diterapkan. Belum tahu seperti apa alurnya. Ya, saya yakin ibu sudah menerapkan semuanya. Cuman alurnya seperti apa kita belum tahu. Sama dengan saya awal tidak tahu dengan mengikuti program bergerak. Oh iya, saya tahu alurnya seperti apa. Ya, semakin ke depan mengikuti pendidikan saya ingin mencari ilmu terus sampai di mana. Bukannya saya merasa tapi saya merasa haus. Saya ingin terus walaupun lelah, tapi saya pengen terus menimba ilmu. Ya, baik. Konsep yang pertama itu disiplin positif. Ya, mungkin nanti kita bahas tentang disiplin positif. Tadi dari pembukaan Bapak Kepala setelah menyampaikan tentang disiplin positif, contohnya tidak jauh dari pas hari Senin upacara bendera. Ya, alhamdulillah kita sudah mulai berjalan dengan tertib, ya, dan jumlah siswanya pun sudah bertambah. Ya dulu kelas 2, sekarang sudah bertambah dengan kelas 2 jadi banyak, jadi bisa jadi motivasi. Ya, tinggal penerapan saja.
bagaimana kitanya menetapkan disiplin dalam upacara, ya, dan disiplin yang lainnya. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi, jadi kita memberikan motivasi Bapak Guru, ya, kepada peserta didik kita, ya, itu merasa kalau ada kita melihat peserta didik, kita berikan motivasi, kita berikan dorongan, ya, apa yang dia miliki, bakat yang dia miliki, kita dorong, kita berikan motivasi. Ya, kita di sini banyak sekali ya, generasi peserta didik kita adalah orang-orang yang berpotensi di bidang seni, ya, di bidang agama dan bidang lainnya itu kita potensi, kita kembangkan. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas, mungkin bisa diterapkan, ya, ibu-ibu. Sudah, bahkan kita sudah buat gambar atau diagram tentang keyakinan kelas. Coba apa coba satu contohnya keyakinan kelas yang ada ibu pernah buat? Ya, keyakinan. Ya, kesepakatan kelas apa? Ya, apalagi keyakinan. Kita keyakinan kelas atau di sekolah, kita di kelas itu kita membuat itu keyakinan kepada peserta kita. Jadi kalau seandainya budaya positif, dia merasa bersalah, dia akan mengakui merasa bersalah karena kita sudah memiliki keyakinan kelas. Ya, kita positif. Ada penerapan kan di kelas, keyakinan kelas. Ya, contohnya saya pernah menerapkan di keyakinan kelas itu, misalnya datang ke kelas tepat waktu, ya, biasa seperti itu, ya. Lanjut apa lagi, misalnya tidak boleh makan di dalam kelas. Itu negatif, kita ubah ke hal yang positif, ya. Jadi usahakan fokuslah belajar di dalam kelas. Seperti itu keyakinan, ya. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia peserta didik kita apa sih yang kita butuhi? Dasarnya kita tahu bahwa filosofi yang menjadi utama dalam mengatakan kodrat alam dan kodrat zaman, ya. Jadi kita harus tahu zaman sekarang seperti apa, kodrat manusia seperti apa, ya. Dia memiliki kebebasan. Kodrat zaman seperti apa, ya, kita biar saja mereka bebas, ya, mengikuti apa yang mereka inginkan, tapi yang hal yang positif, ya, gitu. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Nanti kita bahas, ada di video salah satu saya ambil contoh, ya, nanti kita lihat videonya, ya. Posisi kontrol restitusi itu, ya, biasanya kalau ada penanganan restitusi kita mengidentifikasi dulu, ya, mengidentifikasi dulu identitas peserta didik ada masalah apa, ya, sebagai permasalahan dan juga baik keyakinan. Nanti ketiga restitusi nanti kita bahas, ya. Lanjut. Ya, ini kita contoh. Ini siswa yang sedang presentasi, kita coba. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kreatif. Jadi kita tunjukkan dulu positif, kita tunjukkan hal yang kreatif. Pak, saya suka membaca, Pak, saya suka puisi, Pak, saya suka menggambar. Ya, silakan, kita buat kebebasan, silakan menggambar. Ya, Pak, saya sukanya di puisi, ya, kita arahkan dia ke basicnya di puisi, ya, kita arahkan. Jadi supaya mereka memiliki kreatif dan inovatif. Ya, lanjut. Ya, itu sebetulnya. Baik. Disiplin positif berikutnya, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Artinya gini, Bu. Ini pernah saya selama ini sudah saya lihat, saya pantau, ya, kita memberikan motivasi internal. Jadi internal itu boleh itu masing-masing kita panggil. Saya akan mencoba memantau, kita akan buat pemetaan. Tadi saya juga ngobrol dengan Bu Siti, kita buat asesmen awal, terus kita buat motivasi, buat kolaborasi, ya, seperti apa peserta didik kita, ya, dia sukanya gimana, apa dia sosial, domestik, ya, atau gambar, ya, seperti itu. Jadi kita nanti ada pembelajaran referensinya kita, ya. Nanti tugas yang berikutnya referensi seperti apa, ya. Kita akan bahas di sini nanti, ya. Bukan akibat paksaan, artinya gini, bukan akibat paksaan. Jadi
Mereka itu bagaimana mengakui kesalahan dia, ya. Jangan sampai kita menuduh dia salah, tapi dia mengakui kesalahan, ya. Dia tidak akan mengulangi lagi. Dengan apa ya? Kita tunjukkan dengan ucapan, dengan tingkah laku kita, ya, berbagai hal yang positif, ya. Pujian, boleh kita beri pujian, ya. Pujiannya kita buat penghargaan, ya. Pujian sebuah penghargaan. Kita biasanya buat penghargaan itu apakah kita dikasihkan sesuatu, ya. Tapi misalkan siswa diberikan sesuatu itu biasanya suka nagih lagi, minta lagi. Kita bertanya, oh kamu bagus, atau diberi apresiasi, ya, atau kita berikan dia penghargaan seperti sertifikat atau apa, itu pujian. Atau kita berikan penilaiannya yang berbeda, itu baru yang pujian kita. Macam-macam lah pujian. Asal saya baru tahu kita memberikan sesuatu itu, kalau ternyata nanti anak-anak malah melihat, ya, memberikan sesuatu barang atau apa, sebenarnya itu baik juga sih buat kita, tapi kita lihat posisinya dulu gimana, ya. Sehingga pernah kalau bisa menjawab ini dikasih pensil atau penghapus, ya. Pernah saya ikut, tapi lama-lama anak lagi, Pak, saya menang kok nggak dikasih gitu, ya. Kita nggak lagi ngemuja, mana itu yang jadi beban buat kita. Jadi kita beri pujian aja luar biasa, ya, kita beri motivasi, kembangkan lagi bisa, ya. Ataupun hukuman, ya. Saya baru sadar dulu saya di SMP kalau masalah hukuman biasanya kalau telat atau apa, ya, selalu memberikan hukuman fisik. Tapi dengan saya belajar di sini tentang penerapan diseminasi disiplin positif, oh ya, seperti apa sih hukumannya? Ternyata tidak boleh menggunakan fisik, ya. Kalau dulu saya sering tapi pas saya udah ikuti pelajaran CGP, oh iya, kita ada hal yang positif. Kalau di SMP saya sudah coba hafalin surat An-Naba 1 sampai 5 ayat, ya, gitu. Pak, ada yang suka membersihkan WC seperti ini. Nah, itu udah terbelakang gitu. Usaha kita jangan seperti itu. Tapi kalau kita mengadakan kegiatan gotong royong, kerja bakti, ya nggak apa-apa. Kita dulu itu adalah kerja bakti. Ya, bisa dimengerti dulu. Ya, oke. Kita lanjut. Ya, baik. Nah, kita lihat 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin sekarang kita sudah memasuki kurikulum, ya, merdeka, Pak, ya. Kalau sekarang, Pak, ya, kelas bawah 1 sampai dengan kelas 4. Kita akan fokus di sini, Ibu-ibu, ya. Nanti akan kolaborasi dengan saya. Kita kerjasama diskusi bagaimana penerapan P5, ya, kurikulum Pancasila, profil pelajar Pancasila seperti apa dengan kita menggunakan 6 karakter, ya. Di situ ada yang satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita sudah mungkin sebagian sudah kita terapkan, ya, sesuai dengan visi misi sekolah kita, ya, yaitu beriman, bertakwa, ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki berakhlak yang mulia sesuai dengan visi. Mari kita kembangkan visi kita, karena visi dan misi kita itu, ya, adalah ujung tombaknya di mana sekolah itu bisa maju dan sukses, ya. Alhamdulillah kita punya guru yang profesional, yaitu guru PAI Bu Siti. Alhamdulillah dia udah mulai, ya, saya terima kasih bisa berkenalan dengan Bu Siti, yang bisa sharing, ya. Jadi kita sama-sama mengembangkan tentang akhlak mulia. Saya juga banyak belajar, ya, di sini. Ya, pernah saya ingat ke Bapak, kelemahan saya itu beda dengan di SMP 12 tahun. Saya di SMP, pas di SD beda lagi. Saya harus belajar. Maka belajar dengan siapa? Dengan guru-guru yang ada di sini, guru-guru yang hebat, ya, guru yang senior. Jadi saya butuh bantuan dan sharing dan kerja sama. Seperti apa, ya, di SD itu perilaku, tingkah laku, dan seperti apa, ya. Memang saya akui, Bu, kalau di SD itu yang saya terapin dalam kita bagaimana menghadapi anak itu dengan bahagia, ya, dengan bahagia, nyaman. Karena ada rasa keselnya juga, tapi dengan hati yang nyaman, yang bahagia, yang senang, kita baru ketemu anak, ya, merasa happy saja, ya. Pekerjaan yang di rumah, yang di luar, ya, saya tinggalkan dulu sementara. Kalau saya sudah ada di kelas, ya, itu sudah mulai bertahap, ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita tingkatkan lagi, ya. Yang kedua itu mandiri, ya, mandiri. Di sini Bapak sudah berbicara dengan kita akan gunakan
semester 1 kita buat P5 atau nanti di semester 2. Ya, kita lihat di kondisi dulu. Soalnya kita masih penyesuaian kan, ya, kurikulum merdeka. Bisa nggak siswa kita mengikuti? Ya, karena kurikulum merdeka itu kita memberikan kemerdekaan kepada peserta didik. Ya, dia mau apa silakan, tapi hal yang positif. Ya, jadi kemerdekaan, ya, kemerdekaan kepada anak atau berpihak kepada anak. Ya, jadi di kurikulum merdeka ini, ya, temanya intinya bagaimana kita berpihak kepada murid. Itu saja, Bu. Jadi pembelajaran yang kita terapkan, ya, selalu berpihak kepada murid. Ya, dari mulai perilakunya, tingkah laku, pembelajarannya, proses pembelajarannya, pemahaman, pengajarannya, kita mengikuti ya, siswa. Karena kita berpihak kepada siswa. Nah, yang ketiga berpendidikan global. Nah, nanti kita mencoba. Sehingga ada rencana P5 itu bisa pendidikan global karena sangat luas. Di sini bisa kita buat usahanya atau bagaimananya nanti ya secara globalnya. Ya, sini ada yang ke gotong royong. Nanti kita gotong royong itu bagaimana seperti apa? Antara di sini banyak sampah, apakah kita bisa daur ulang sampah kita, atau nanti kita buat daur ulang seperti ekobrik atau lain, nanti kita coba ya. Kreatif, ya, kita gunakan limbah-limbah jadi yang hal yang kreatif. Ya, bernalar kritis artinya kita harus, ya, kita dulu yang harus lebih pintar, lebih cerdas daripada siswa. Ya, kita harus bernalar kritis. Anak kenapa nih datang siang, selalu siang? Kenapa kita bertemu? Oh iya, kita lihat identitas dulu, ya. Kita menanyakan identitas peserta ini. Kenapa dia siang? Kenapa dia selalu izin pas jam istirahat? Ya, mau pulang apa? Kenapa dia selalu pulang? Nah, itu kita harus bisa bernalar kritis. Dan siswa pun nanti lama-lama ikut juga akan bernalar kritis. Ya, lanjut Pak. Ya, yang berikutnya motivasi perilaku manusia. Lanjut. Ya, baik. Di sini saya mengambil 3 motivasi perilaku manusia. Ya, mungkin di sini Ibu sudah diterapkan ya motivasi perilaku manusia. Karena kita menggunakan kurikulum merdeka, jadi kita harus tahu ini dulu. Ya, kita harus tahu dulu motivasi perilaku manusia 3. Ya. Jadi kurikulum merdeka kita itu seperti apa? Ya, kita harus selalu bernalar kritis, ya, selalu memberikan motivasi, ya, dan kita harus mengetahui perilaku peserta didik kita seperti apa. Ya, yang pertama, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi bagaimana cara kita menghindari tidak kenyamanan atau hukuman? Jadi supaya ada permasalahan, usahakan kita jangan selalu mengkat peserta didik atau menuduh atau mengambil kesimpulan dia yang bersalah. Akhirnya kita beri hukuman. Jangan seperti itu, Ibu. Kita lihat dulu identitas, ya, identitas bermasalah seperti apa. Ya. Kita lihat dulu. Buatnya nyaman dulu peserta didik kita, buat nyaman dulu, ya. Ada permasalahan apa? Kita lihat kronologisnya seperti apa, riwayatnya seperti apa, ya. Jangan langsung menghukum. Biasanya yang kalau zaman dulu saya itu langsung dihukum, Pak. Ya, zaman dulu. Tapi beda dengan yang sekarang karena kita mengikuti kodratnya zaman. Ya. Yang lanjut yang kedua, untuk mendapatkan ketidakseimbangan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi kita harus merasa adil, memberikan keseimbangan atau penghargaan. Jadi memberikan penghargaan. Bukan istilahnya kita membeda-bedakan, oh ini yang pintar, oh ini yang sedang, ini yang di bawah, jangan. Ya, nanti juga ada pembelajaran inklusif, ya, ada tuh nanti pembelajaran inklusif, nanti di sini kita terapkan juga ada, ya. Di sini di kelas saya kelas 4 ya, kalau ada 1 orang, ya, tapi alhamdulillah dia motivasi belajarnya sangat semangat, ya. Dulu pas saya masuk dia ada di belakang, pas saya di belakang, saya baru masuk, ya, pas saya lihat itu ada kebutuhan ada kebutuhan luar biasa, ya. Akhirnya saya pindahkan ke depan, biar saya
bisa lebih membantu di dalam pelajaran, bisa memantau seperti apa. Ya, alhamdulillah kita sudah mulai bisa baca, dan saya tulis juga Pak tulis. Tapi 3 atau 4 baris Pak capek ya. Ikutin aja capek serang dulu. Pak pengen nulis lagi ya. Jadi kita berikan kebebasan dulu. Ini mau seperti apa? Jangan kita paksa. Oh terus enggak. Kemampuannya beda dengan kemampuan teman-temannya yang lain. Ya kadang dia terus bilang Pak capek ya. Pak pengen buku yang lain ya. Kita berikan ya. Itu nanti ada pembelajaran tertentu dengan diferensi dan emosional sosial. Nanti kita bahas. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan harga diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nanti kita akan bahas tentang nilai-nilai kepercayaan. Ya, jadi mereka itu memiliki nilai kepercayaan seperti apa ya? Nanti kita terapkan di keyakinan ke kelas dan keyakinan sekolah. Atau kita bisa diterapkan dalam tata peraturan tata tertib yang ada di sekolah. Kita gabungkan nanti. Ya, lanjut. Ya, keyakinan sekolah atau kelas. Kita lihat, ya lanjut. Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas itu kita buat di kelas, ya. Kita buat kesepakatan antara murid dan kita. Bukan kita yang membuat kesepakatan, tapi siapa? Iya, siapa itu? Siswa atau peserta didik kita. Dia membuat catatan, kita tulis ya. Pak pengen ini, Pak pengen ini ya. Kita terus saja kita ambil, kita tulis. Nanti setelah mereka sudah membuat refleksi, ditulis di depan, kita men-sharing mana kata-kata yang pas di kelas kita. Kita ambil. Misalnya siswa kita ada 20 orang, kita buat refleksi, kata disingkat kertas. Kita berikan refleksi tentang keyakinan kelas. Misalnya jangan makan di kelas, terus jangan main gambar atau apa ditulis. Kita tulis aja. Nah nanti pas ada 20 itu kita sharing, jangan semuanya diambil. Kita sharing ambillah minimal 7 atau 10. Ya. Tapi yang mengarah hal yang positif, jangan langsung kita buat keyakinan kelas itu yang mudah aja dari anak. Anak nggak akan ngerti. Kita memberi pemahaman dulu. Setelah mereka tanya ke kelas, kita arahkan ke hal-hal yang positif. Misalnya, Pak jangan buang sampah sembarangan. Nah, kita arahkan, oh ya. Kita ubah ke hal yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita tulis, kita tempelkan. Jadi pas anak-anak baca, oh iya buang sampah pada tempatnya. Tapi kalau jangan buang sampah sembarangan itu negatif. Nanti anak-anak malah buang sampah sembarangan di kelas. Ya, kita ubah ke hal yang positif. Ya, terus menjaga kebersihan kelas atau ya jaga kebersihan kelas. Nah kita ubah ke hal yang positifnya lagi apa? Kebersihan sebagian dari iman. Kita ubah. Misalnya Pak kelas selalu bersih Pak, ya, kelas selalu bersih kotor. Nah, nanti kita ubah ke hal yang positif. Ya, kebersihan sebagian dari pada iman. Jadi mereka berpikir iya. Nah, jadi kita ubah mereka pola pikir. Nanti lama-lama mereka akan terbiasa hal yang positif. Ya, bisa jagalah kebersihan di kelas. Nah, maka nanti mengarah ke hal yang perintah. Kita ubah, ya, kita ubah ke hal yang positif. Ya, seperti apa tadi? Ya, kebersihan sebagian daripada iman. Jadi mereka akan sadar. Ya, itu tuh. Oke, lanjut Pak. Ya. Yang berikutnya keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kita buat gunakan bahasa yang mereka mengerti, Ibu. Ya, bahasa mereka yang mengerti seperti apa? Itu. Ya, kita jangan sampai menggunakan bahasa ini kita bahasa guru. Kita gunakan bahasa mereka. Ya, mereka maunya apa seperti apa kita ikuti. Ya, gitu. Jadi jangan sampai kita yang sebagai objek sebagai apa departemen bukan kita sebagai manajer yang kita sebagai fasilitatornya ya. Jadi jangan sampai kita jadi pemimpinnya ini tapi kita jadi fasilitatornya supaya mengarahkan kepada peserta didik untuk hal-hal yang positif ya. Itu salah satu keyakinan sekolah ke kelas ya. Lanjut Pak. Ya di sini saya coba
ya kenangan sekolah kelas. Ini udah saya buat sama ya. Nanti selalu saya akan tempel di kelas saya, ya. Ini salah satu buku yang sudah saya ubah ke hal yang positif. Keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Ini yang sudah saya ubah ke hal yang positif. Ya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati, berkomentar setiap tugas, senang, merasa membantu. Hormat, kami menghormati, sangat penting menghormati dan bekerja. Kami meyakini bahwa saja pentingnya menjadi di sekolah kita. Nah, ini saya terapkan nanti. Ini saya udah bikin, tinggal diterapkan di kelas saya. Sini ada nih, bekerjasama menjaga kebersihan kelas. Ini keyakinan kelas saya. Mungkin nanti ibu bisa lihat, mungkin sudah banyak. Kita jangan boleh ngambil di Canva atau yang sudah ada, tapi kita lihat real kebutuhan kelasnya seperti apa kita ubah lagi buku yang positif, ya. Di sini saya mencoba menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, ya. Saya amati berapa hari anak-anak kalau sudah belajar simpan di mana aja, mejanya di mana-mana. Tapi sudah saya terapkan, ya, anak yang mengerti, ya. Kalau sudah selesai, buku simpan di mana anak? Di lemari, ya, silakan simpan di lemari. Dihitung, Pak, cuma ada 4, harus ada 5 yang satu. Nah, itu mereka tahu sendiri, sadar sendiri, ya. Ya, mengerjakan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Itu hal yang positif, bisa diterapkan di kita, ya. Saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, ini dulu sampai sini dulu keyakinan kelas, ya. Kita buat kesepakatan, ya. Kita sharing saja, Bu. Ini keyakinan kelas saya seperti ini. Insya Allah saya sudah boleh terapkan di sekolah. Kita kolaborasi, Bu. Nah, kira-kira ibu dan ibu bapak guru yang hebat, ada tambahan nggak dari keyakinan kelas yang kurang dari saya buat? Ada nggak? Kita persepsi disamakan kelas, ya, biar sama. Misalnya Bu Aas kelas 6, Pak, kayaknya hampir sama, tapi saya ada yang tambahan apa? Kelas ada kira-kira tambahan nggak dari ini keyakinan kelas kita? Ini Pak, saya. Ya, bisa Pak. Saya mencoba menambahkan di sini kan Pak Kusmana di sini tentang kegiatan belajar mengajar. Saya ini lebih menekankan kepada penekanan akhlak anak, terutama bahasa anak yang selalu disebut-sebut setiap hari, biasa bahasa binatang dan dulu yang itu. Jadi dibuat keyakinan kelas. Jadi suatu keyakinan di dalamnya disisihkan, ada misalkan anak tidak boleh kan jalan ya, selalu berusaha mengucapkan kata-kata yang baik dan ya sopan, ya, artinya tidak boleh. Nanti dijelaskan ke anak memang di sini sopan dan baik, tapi anak kan tidak tahu misalkan di depan guru misalkan sopan, tapi di belakang dengan teman-temannya biasa anjing goblok gitu kan. Emang hampir di setiap sekolah itu ada, itu sudah menjadi kebiasaan, mungkin bawaan dari rumah, dan itu sangat sulit untuk mengubahnya. Kita berusaha untuk memperbaiki, tapi di rumah orang tua istilah membiarkan, itu sangat sulit, itu butuh proses. Makanya kesepakatan kelas yang menyangkut dengan akhlak, kita bisa sharing dengan orang tua. Kita kerjasama dengan orang tua, misalkan ibu bapak saya sedang menerapkan ini, tolong ibu di rumah bantu saya untuk anak selalu membiasakan budaya positif dengan mengucapkan kata-kata yang kurang baik gitu. Jadi ada tambahan kelasnya dimasukkan ke sana. Ya, sama. Terus ini satu lagi, ini masalah keyakinan kelas atau sekolah. Ini kan keyakinan kelas itu dibuat oleh kelas atas kesepakatan bersama. Otomatis di dalamnya anak karena belum terbiasa, terus harus dibiasakan. Anak lupa kadang-kadang misalkan ini melanggar hal apa yang jadi kesepakatan bersama. Ini otomatis ada konsekuensi yang harus diterima oleh anak. Sanksi seperti apa yang diberikan kepada anak supaya anak jerak. Sedangkan tadi dijelaskan bahwa tidak boleh memberikan hukuman atau paksaan sanksi. Jadi sanksinya bagaimana untuk anak supaya anak itu jerak. Soalnya dalam prinsip mendidik kepada anak itu kalau tidak
memaksakan, tidak memaksa kepada anak-anak akan istilahnya hari-hari. Ya gitu. Jadi apakah boleh ada sanksi tapi sifatnya yang bagaimana, yang mendidik? Apakah boleh atau tidak? Tadi dikatakan kan tidak boleh ada hukuman, paksaan. Tapi kan menurut saya meskipun bagaimana tetap anak kalau tidak dipaksa untuk ikut, kalau disiplin kan sifatnya memaksa, anak diharuskan begini misalkan. Tapi kalau tidak ada sifat memaksa, anak tidak akan melakukan hal-hal, anak akan tetap melanggar. Ya, siap. Ini yang bisa saya Ya, sampaikan. terima kasih Pak atas pemasukannya tentang kegiatan sekolah dan kelas. Tambahan Ya. boleh? Boleh Bu. Ya, saya sama seperti Bapak tadi tentang berakhlak mulia ya Pak. Mungkin di lingkungan kita banyak anak-anak yang berkata kasar itu, jadi tidak melihat situasi dan kondisi di depan orang tua atau di depan guru-guru. Itu kan anak-anak karena pengaruh dari luar mereka bawa ke sekolah karena itu menjadi kebiasaan, mereka terus ngulang karena udah biasa gitu. Nah, saya sebagai guru PAI sudah mencoba menerapkan aturan sebenarnya kepada anak-anak dengan cara anak-anak jika terdengar kalian berkata kasar, ibu berikan aturan yaitu diberi sanksi, yaitu anak-anak harus membayar. Sanksi itu harus membayar kalau kalian berkata kasar satu kali, kalian didendanya misalkan Rp500. Nah, sebenarnya uang yang Rp500 itu bisa dijadikan dimasukkan ke dalam uang kas gitu. Tapi buktinya setelah saya menerapkan aturan itu, anak-anak itu masih saja gitu mengucapkan kata itu. Nah, sebaiknya seperti apa sih yang harus kita lakukan sebagai pendidik gitu untuk merubah semua kebiasaan itu, semua yang baik itu. Ya, terima kasih atas pemasukan dari Bu Siti ya tentang berakhlak mulia. Kita lihat dulu ya, kita introspeksi dulu ya dengan kegiatan kelas. Memang kalau dari lingkungan luar masuk ke sekolah itu anak-anak susah ya. Kita reselin atau kita atau bagaimana susah. Tapi itu sudah kebiasaan, itu sudah jadi kebiasaan. Kata Bapak, bagaimana kebiasaan yang jelek itu kita ubah pelan-pelan menjadi hal kebiasaan yang baik. Ya, proses. Kita butuh proses Bu. Misalnya ada Pak, bagaimana kalau misalnya siswa menggunakan bahasa binatang atau bahasa yang jelek atau bahasa yang kurang pas di sekolah kita, terus kedengaran sama kita atau ada yang laporan, Pak itu bicara ini, nah kita menggunakan sanksi boleh, tapi hanya positif. Tadi ada dari masukan dari Siti, Pak saya menerapkan sanksinya itu seandainya ada yang berkata yang tidak yang kata yang negatif, sanksinya misalnya kita denda Rp500. Kita mendidik bukannya masa nominal ya, tapi kita mendidik anak itu supaya bisa berbagi. Kita arahkan, nah ini 500 ini kemana? Kita jelaskan, boleh nggak apa-apa, kita jelaskan. Kita apakah mana ke luar kas atau kemana? Nanti kita jelaskan luar kas itu untuk apa? Nah kita boleh seperti itu apa-apa. Kita jelaskan, tapi harus ada kesepakatan dulu di antara siswa atau peserta didik. Kalau sepakat, ya udah komitmen, ya mereka akan merasa mengakui kesalahan. Tapi ya seperti Bapak tadi, kita butuh proses. Bagaimana caranya? Nah seperti ini loh Ibu Bapak Guru, kita kolaborasi nanti kita diskusi bersama-sama. Apa nih yang kita bahas? Ya apa nih kita bahas? Masalah tentang apa? Oh masalah tentang sikap perilaku anak yang selalu menggunakan kata-kata gini, selalu mengejek atau bully seperti apa? Ya, kita jangan langsung ambil tindakan. Ya kita beri pengarahan, kita sharing dengan guru-guru yang sudah di bidangnya boleh. Misalnya ada di BK, kita boleh nanti kita mengundang guru BK bagaimana caranya menghadapi hal yang bully di sekolah. Ya terus udah kata-kata negatif itu boleh nanti kita sharing Pak. Sehingga punya teman yang dari BK dia udah harus buat, kita boleh sharing apa kita sharingnya kita data seperti apa ya gitu. Itu kita harus ada kesepakatan dulu di antara siswa dan peserta, namanya di sekolah dan kelas kita berbuat sepakat. Kalau ada sepakat,
ya udah kita harus berhubungan dengan kesepakatan itu, kita berjalan. Tapi ya harus bertahap, butuh proses. Ya, misalnya gini, pernah ada yang berkata jelek di saya, yang ada binatang disebutkan. Ya, maksud bapak saya memberikan kode, jadi biasanya dengan kode kanan atau dengan kode kita kode dengan kode aja. Ingat? Nah, apa seperti itu. Jadi langsung dia malu sendiri kadang-kadang. Minta maaf. Pak, bagaimana yang susah sekali diaturnya? Ya kita beri pemahaman dulu. Nggak mungkin langsung hari itu juga kita berikan pemasukan, hari itu juga dia ingin berubah. Tidak, butuh proses. Di mana awal prosesnya dulu? Di kelas dulu. Ya, kadang-kadang di kelas itu saya buat kerjaan kelas, apabila ada yang seperti itu, dia langsung aku bersama Pak, saya salah Pak, mengucapkan maaf, dia langsung sadar sendiri. Ya, gitu. Sanksinya seperti apa? Kita bahas sepakatan dulu di kelas, sanksi seperti apa? Ya, kalau yang positif itu bisa hal yang positif, tapi kita akan menjelaskan dulu ya. Untuk apa itu? Intinya untuk berbagi. Ya, kita mengajar anak untuk berbagi. Ya, yang 500 ini bisa menjadi besar kalau kalian ikhlas. Nah, situ dalam berbagi. Seperti infak apa kita juga seharusnya kita bagaimana menanamkan siswa itu berbagi. Ya, infak dari kelas dan itu berbagi. Itu juga kita tidak tanpa kita sadari itu kita sudah melakukan hal yang berbagi hak sosial. Ya betul Pak, kita ada uang kas dia sosial. Kita berbagi mengarahkan uang kas ini untuk yang sakit, untuk kegiatan sosial, untuk halal kebutuhan apa itu berbagi. Ya, baik. Ini bisa kita saling terapkan, bisa kita tambahkan nanti dari keyakinan Ibu Bapak Guru tentang etiket kelas. Ya, kita sepakat tadi Bapak sudah kita usahakan untuk kita butuh proses. Pertama apa langkah pertama yang kita buat? Ya, kita buat keyakinan kelas, kita tempelkan, mereka tempel di depan, biar mereka yang menempelkan. Ya, setelah itu mereka suruh baca. Ya. Biar suruh baca. Misalnya si Ali ke depan ditempelkan, dia apa yang kelas dibaca sama dia? Yang temannya boleh mendengarkan. Boleh seperti itu. Nah, sudah selesai semuanya. Kita sendiri sambil yang baik seperti tadi. Ya itu keyakinan sekolah yang sudah mulai saya terapkan. Mungkin kita berbagi saja ya. Mungkin ibu juga sudah boleh diterapkan. Pak, bagaimana yang kelas 1 anak-anaknya masih seperti anak-anak ya, masih anak. Ya, kita perlu kesadaran seperti itu. Kita sabar aja selalu dengan membina sabar. Guru yang paling sabar itu Pak dan guru kelas 1 paling sabar. Ya, ngadepin anak berbagi karakter, berbagi ini tuh ya kelas 1 banyak sekali. Karena dari TK transisi dari TK ke SD berproses. Semester 1 sifatnya masih sifatnya TK. Nanti semester 2 sudah mulai beranjak, sifatnya sudah mulai ke SD. Ya, jadi kita ikuti dulu semester 1 teknik dulu karakter seperti apa. Ya. Halo. Hai. Halo. Coba, ini ibu ada speaking ya. Kita coba salam teacher. Aku pikir, aku rasa semangat. Ya, aku pikir, aku rasa semangat. Ya. Salam teacher. Aku pikir, aku rasa semangat. Lagi. Salam teacher. Aku pikir, aku rasa semangat. Kita harus semangat ya guru ya. Ya, nanti karena kita adalah guru pendidik yang selalu berada di gerbang paling depan. Ya, lanjut Pak. Pemecahan. Kita bahas tadi pemecahan dari Bapak ya. Kita diskusi dengan Bapak dengan positif seperti apa. Ya, lanjut Pak, pemecahan. Baik Pak, ini kita dulu sebentar. Ini kelompok saya, ya kelompok 1, ya. Perkenalan dulu. Ini dari Pak Riki, dia ada di SMP 1 di Boong. Pak Mita di SMP 2, ya SMP 2 Solo ini LS di tetangga kita di atas. Bu Nevi SMP 1 LS, ini PP saya, Bu Tina, sering hadir, mungkin lupa sering melihat. Ini Bu Heni, ya rekan saya di SD, ya
Ya, apalagi sekarang masuk ke modul 2.1 itu pelajaran berdiferensi Pak. Berdiferensi itu kita dikelompokkan mana kasus SD, kasus SMP, dan kasus SMA, SMK. Ternyata oh ya seperti ini diferensinya yang saya tahu. Ya, lanjut. Ya, kebutuhan dasar manusia. Ya, kita lihat kebutuhan dasar manusia seperti apa. Ya, baik. Ada pertanyaan. Ada pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan hal itu, sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Arti gini, ada siswa, ada peserta kita melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Itu masuk kategori apa? Oh iya, kategori memenuhi dasar mereka. Artinya gini, mereka mencari itu, mereka mencari kesalahan dia, yang melihat kesalahan-kesalahannya seperti apa, ya. Karena kebutuhan mereka seperti apa, kita harus bisa menerapkan, ya. Oh iya, dia misalnya di jam pelajaran suka keluar, atau di jam kelas dan pelajar suka menggambar atau menulis, sedangkan materi matematika atau apa, ya, dia menggambar. Oh, dia sedang memenuhi kebutuhan dasar. Oh iya, dia sukanya menggambar. Nah, bagaimana caranya supaya belajar matematika dia mau, mengikuti pelajaran matematika? Ya, oh dia suka menggambar. Udah kita arahkan menggambar. Coba menggambar bangunan rumah atau bangunan kubus seperti apa? Kalau seperti apa? Digambar bagus, ternyata bagus. Tinggal kita hasilkan. Ini dikasihkan misalnya panjangnya berapa, lebarnya berapa, kasih itu berapa, nanti biarkan mereka nulis gambarnya. Jadi biar gambar. Nanti orang oh iya ada kemauan. Jadi kita metodenya mengikuti dia. Jadi suka menggambar juga kita arahkan cara metodenya menggambar. Banyak yang menggambar supaya dia termotivasi mau belajar matematika. Ya baik itu ya kemudian kebutuhan dasar. Yang kedua, pertanyaan kedua. Ya, kebutuhan dasar manusia ada berapa Bu? Ada 5. Yang pertama Bertahan hidup, 2, kasih sayang dan rasa diterima, 3, penguasaan, 4. kebebasan masing-masing. Iya. Ini Bu, saya juga baru tahu Bu. Ya, di CGP itu ternyata kebutuhan dasar manusia itu ini. Tapi pernah saya terapkan, tapi saya tidak tahu awalnya di mana, ya, penerapannya di mana, ya, masuknya kategori yang mana, gitu. Mungkin ibu pernah kan melakukan seperti ini, ya, tapi di mana alurnya, ya. Kita di sini ada bertahan hidup. Mungkin artinya gini, bertahan hidup. Saya tadi baru tadi pagi ngobrol sama Bu Siti, ya, ada siswa saya kelas 4 namanya Rais, dulu ya. Rais, saya kemarin pas dia pulang terakhir, ya, terakhir saya baru pulang pada sepi, tinggal ya, Rais sendirian Pak, ya, dia itu dari ujung sampai ke sana sampai sini, dia membersihkan di bakal banjir basah, gitu ya. Nah, di itu ternyata dia bertahan hidup. Artinya gini, bagaimana supaya saya bisa jajan, ya. Saya ngobrol-ngobrol Siti juga, oh iya berarti benar. Ya, uang sakunya berapa sehari? Dikasih sehari 2.000, ya, 2.000 pagi-pagi sudah habis. Pas istirahat teman-temannya jajan, dia dikit jari. Suka nawar gitu Pak, Bapak mau diulang Pak? Nggak usah Pak, boleh nggak saya bersih-bersih ini? Boleh. Untuk apa? Ya, dia bertahan hidup bagaimana supaya ya, dia bisa menghasilkan, ya, gitu. Itu sebenarnya bagus dia jajannya seperti itu. Ya, jadi saya bantu dia kalau dia bukan bekerja. Waktu ini sekarang suami diisikan buat ya jajan Pak, yang bertahan hidup. Itu kasih sayang yang rasa diterima, ya, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya, lanjut. Itu salah satu contoh saya, ya baik.
Ini harus seperti kasus Bagus Mana guru kelas 4 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas Suki. Beberapa anak telah mengeluh Suki yang seringkali minta bekal makan siang mereka dan paksa. Jika Anda menghadapi soal seperti ini, Bagus Mana apa yang Anda lakukan? Nah, ini ibu kejadian Suki dengan Kak Aisyah hampir sama. Ya, kadang-kadang temannya bawa makanan diambil, minta apa bilang. Ya, karena dia bertahan di hidup. Tapi dia senang mengambil makanan orang lain. Seperti apa itu bisa namanya ini tapi. Ya, lanjut dulu. Kita lihat dulu videonya. Kita lihat hasil diagram saya. Ya, ini gitu. Paling bawah. Ini saya mengambil suatu demonstrasi konsumtual yang penerapan segitiga restitusi yang tadi saya jelaskan. Bagaimana sih penerapan segitiga restitusi, seperti apa alurnya? Ya, kita lihat. Ya, diklik ini. Segitiga restitusi ya. Ini tahapan stabilitas, validasi tindakan, menandakan keyakinan. Jadi kalau kita panggil, kita gunakan ini tiga, ya, segitiga namanya. Atau bisa kita kita panggil, kita ngobrol, ya, ada dia seperti apa, ada di rumah, atau apa seperti apa. Usaha kita mengambil validasi tindakan, ya. Tanya kenapa sih yang kamu kondisinya seperti apa? Itu sesuai dengan kita boleh kita kita langsung ke videonya. Ini contohnya aja. Ya, skenario kasus 1. Peserta didik terlambat datang ke sekolah. Pagi anak-anak. Ya, sekarang kita mulai jalan. Ini hasil adaptasi kalian, ya. Ya. Nah, nanti setelah pembelajaran ini, ya, dan ini setelah menunggu di rumah dulu, ya, selanjutnya ya kalian dulu, ya, itu pembelajaran bapak, ya, oke. Nah, kita berikan motivasi semangat dulu, ya, semangat. Ya, kita menanyakan dulu, ya, kita menstabilkan dulu identitas siswa peserta didik. Kita tanya, ya, tentang latar belakang dulu, keadaannya dia di rumah seperti apa, ya. Biarkan dia bercerita. Setelah cerita, baru kita mengadakan validasi di tindakan. Ya, lanjut ke saudara. Masalah penutup, ke saudara lagi. Ya. Baik,
Nah, ibu-ibu, dari tayangan video ini apa yang ibu-ibu bisa ambil? Ya, kita ketahui segitiga distribusi ada di 3. Satu, menstabilkan peserta di unit. Kedua, validasi di tindakan. Yang keempat, menanyakan tentang keyakinan kelas. Jadi kita panggil dulu siswanya, kita tanya dulu keadaannya. Ya, seperti Rais, kemarin kita panggil Rais, kenapa? Dia rajin semangat ini mana Pak? Saya uang sakunya 2.000 habis ini. Jadi saya suka bantu bikin, bantu yang lain ini dengan apa? Dengan mengharapkan dapat sebuah imbalan. Dia tidak bicara imbalan, tapi hati kita sendiri kita melihat ya dia rajin ini mungkin ada untuk bertahan hidup. Yang lain teman-teman pada jajan dia diam. Orangnya pintar Bu, bicaranya bagus. Ya, makanya saya udah mulai terlirik bagaimana dia menjadikan nanti sebuah contoh untuk teman-temannya. Ya, salam guru penggerak. Ya, bergerak, dan menggerak. Mulai bunyi. Salam guru penggerak, bergerak dan menggerakkan. Ya, demikianlah aksi nyata saya diseminasi tentang budaya positif. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru ya bisa mengerti dan bisa bekerja sama dan kolaborasi dengan saya. Ya, kita sama-sama Bu memajukan SD kita ya menjadi SD yang menjadi bagusan menjadi SD yang bercontohan. Terima kasih dukungannya. Mudah-mudahan saya tambah semangat menjadi guru penggerak karena saya ingin sekali di sekolah kita ini menjadikan sekolah yang bisa bergerak dan menggerakkan. Tapi saya dalam masih proses pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran selesai, saya langsung membuat konsep atau program. Nanti kalau Bapak saya sampaikan ke Bapak Kepala, Pak ini program saya seperti ini, guru penggerak saya seperti ini. Ya, mudah-mudahan program-program guru penggerak ini Bapak Kepala bisa melihat dan realisasi, juga saya bisa berjalan. Konsekuensinya apa Bu? Kerjasama, kompak. Kalau kita tidak kompak dan tidak ada kerjasama, ya tidak akan bisa berjalan. Ya, itu. Ya, baik. Ada yang bertanya lagi dulu? Ada? Coba kita speaking ke tangan dulu. Saya mau ngecek speaker tangan. Coba speaker tangan seperti ini Bu. Ya. Kalau kita lagi belajar, kondisi kurang fit, bisa kita buat di speaker tangan Pak. Kita antara otak kiri dan otak kanan berjalan. Ya. Satu kita buka. Telunjuk, kelingking, jempol, telunjuk, kelingking, jempol ya. Jadi kalau udah biasa enak, cepat. Ini yang membalikan otak kiri ke otak kanan. Ya, seperti ini. Oke, satu lagi. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Ini speaking. Jadi 1, 2 sini. Nah, ini buka tangan kiri, kanan, ke kiri. Ini tutup, ini buka. Balik lagi seperti ini. Ini belajar otak kiri, otak kanan. Iya, gitu ya. Jadi gampang. Ya ayo biar ada laporan di sini kanan, di sini gitu. Ya, ada seperti ini lagi. Nah, seperti ini lagi. Nah, seperti ini lagi ada. Tuh kita main tangan. Terbiasa dengan mata kiri otak. Ya. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Menteri hebat. Mudah-mudahan di pertemuan hari ini, di aksi nyata saya ini, kita mendapatkan keberkahan dan keselamatan dan sukses selalu untuk Bapak dan Ibu guru yang hebat. Salam guru penggerak. Salam. Ya. Bergerak. Alhamdulillah, acara pemaparan aksi nyata budaya positif modul 2.1 ini telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Kusmana atas pemaparannya. Mudah-mudahan Alhamdulillah, acara pemaparan aksi nyata budaya positif modul 1.4 ini telah selesai.
majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.